Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Fetri Fikasa. Saya dari SMKN 47 Jakarta, kelas 10 AKL 2 dengan nomor urut 09. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang bertemakan ketenaga kerjaan. Bagi kalian yang nggak tahu ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, ataupun sesudah masa kerja. Nah, di dalam ketenaga kerjaan itu ada yang namanya tenaga kerja. Apa sih tenaga kerja? Tenaga kerja itu bisa didefinisikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat luas. Nah, orang-orang yang seperti apa sih yang masuk tenaga kerja atau tergolong tenaga kerja? Mereka yang tergolong tenaga kerja adalah orang-orang yang berumur dari 15 tahun sampai 64 tahun. Bagi yang belum 15 tahun ataupun sesudah 64 tahun itu tidak tergolong. Lalu di sini di dalam dunia ketenaga kerjaan ada beberapa istilah. Yang pertama adalah angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Ralat tadi. Mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Nah, di sini angkatan kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama adalah golongan bekerja atau employment, adalah angkatan kerja yang benar-benar mempunyai pekerjaan atau sudah diserap oleh permintaan kerja. Yang kedua adalah golongan pengangguran atau unemployment, adalah angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapat pekerjaan. Lalu di sini ada bukan angkatan kerja, adalah mereka yang termasuk tenaga kerja tetapi tidak bersedia untuk bekerja meskipun ada permintaan kerja. Lalu ada yang namanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Lalu kita balik lagi ke istilah ketenaga kerjaan, yaitu golongan pengangguran. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang belum mendapat lowongan untuk bekerja. Nah, di sini ada macam-macam pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran terbuka atau open unemployment, yaitu bagian dari angkatan kerja yang saat ini benar-benar tidak bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan. Lalu yang kedua adalah pengangguran tidak kentara atau disguised unemployment, adalah angkatan kerja yang bekerja tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika dilihat dari segi produktivitasnya yang rendah. Lalu macam-macam yang ketiga adalah setengah menganggur, underemployment, adalah tenaga kerja yang bekerja tidak secara penuh. Lalu di sini kita mempunyai jenis-jenis pengangguran, yaitu yang pertama pengangguran siklis, yang kedua pengangguran friksional, ketiga pengangguran teknologi, keempat pengangguran musiman, lalu kelima pengangguran struktural, dan yang terakhir atau yang keenam pengangguran sukarela. Di sini pengangguran bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, kesempatan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan penawaran pekerjaan atau pencari kerja. Para pencari kerja bisa dibilang seperti itu. Yang kedua, tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta dengan keterampilan tenaga kerja. Dan yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja atau para pencari kerja.
Yang keempat, pengusaha yang mementingkan laba dibandingkan kesempatan kerja yang diberikan kepada pencari kerja atau perusahaan yang padat modal. Lalu yang kelima, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan juga keamanan. Lalu ada juga dampak pengangguran. Apa sih dampak pengangguran? Yang pertama, menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat. Lalu yang kedua, pendapatan pajak pemerintahan rendah. Lalu yang ketiga, melemahnya pertumbuhan ekonomi. Lalu yang keempat, menurunnya tingkat produksi barang dan jasa. Lalu yang kelima, menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan sosial politik. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan tentang ketenagakerjaan. Terima kasih atas semuanya telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.